Jadi kamu adalah seorang pria yang lebih dewasa. Mungkin usiamu 40, 50, atau bahkan 60 tahun. Kamu sudah hidup, sudah membangun sesuatu. Mungkin pernah berkeluarga, mungkin juga pernah mengalami kekecewaan cinta yang besar. Dan tiba-tiba dia muncul, seorang wanita yang jauh lebih muda, bersinar, penuh energi, punya aura misterius. Dan entah bagaimana dia mulai memberikan perhatian padamu. Bukan hanya senyum sopan atau percakapan sekilas. Tidak, ini nyata. Dia memperhatikanmu, menatap matamu, tertawa, bertanya, menunjukkan rasa ingin tahu. Dan tanpa kamu sadari, ada sesuatu yang kembali bangkit di dalam dirimu. Sebuah sensasi yang mungkin sudah lama hilang. Rasanya menyenangkan, menggugah, mengalirkan listrik ke seluruh tubuh. Dan disinilah banyak pria dewasa melakukan kesalahan besar. Saat seorang pria lebih tua tertarik pada wanita lebih muda, ada fenomena berbahaya yang sering terjadi. Dia lupa sesuatu yang sangat penting. Dia lupa bahwa dirinya sudah lengkap. Dia menghapus tahan-tahunnya, lukanya, kebijaksanaannya, dan semua pelajaran yang membentuk dirinya. Padahal justru disitulah letak kekuatannya. Tapi karena ledakan dopamin, karena euforia diperhatikan lagi, dia mulai berubah, beradaptasi, mengecilkan dirinya, agar cocok dengan dunianya, mengganti sikap kepemimpinan dengan pencarian persetujuan pada saat itu. Dinamika berubah total. Dia berhenti melihatmu sebagai pria, dan mulai melihatmu sebagai cowok lain yang mencoba mengesankannya. Dan saat itu terjadi, daya tarik pun menghilang. Ini bukan penghakiman, ini adalah penjelasan. Tujuannya adalah melindungi sesuatu yang jauh lebih penting daripada perhatiannya. Maskulinitasmu, harga dirimu, dan rasa berharga dirimu. Ini bukan sekadar aturan untuk berkencan. Ini adalah strategi hidup jika kamu pernah merasa bingung, dimanipulasi, atau tidak yakin saat berhadapan dengan wanita yang belum menjalani separuh perjalanan hidupmu. Ini adalah tanda peringatannya. Tetaplah di sini. Di akhir video ini, kamu akan tahu di mana pria sering salah dan bagaimana bangkit kembali dengan melakukan lebih sedikit, bukan lebih banyak. Aturan 1. Jangan berpura-pura seusianya. Kamu bukan selevel itu. Kesalahan umum adalah mencoba masuk ke dunianya, berbicara seperti dia, berpakaian seperti dia, mengikuti tren TikTok, memakai slang Gen Z, atau pura-pura menyukai YouTuber favoritnya. Niatmu mungkin baik, ingin terkoneksi, tapi justru itulah yang mematikan daya tarikmu. Saat kamu bertingkah seperti anak muda, kamu memadamkan keunikanmu. Pria dewasa yang tenang, berpengalaman, dan berwibawa berubah menjadi seseorang yang sibuk mencari vibe. Dia merasakannya, meski tidak berkata apa-apa, karena banyak wanita muda sangat peka terhadap keaslian. Berpura-pura jadi keren versi dia terdengar tidak aman. Usia bukan kelemahanmu, itulah keunggulanmu. Contoh, di sebuah kencan, dia berkata, "Aku suka banget influencer umur 23 yang kasih tips relationship, kamu bisa, pura-pura," atau tersenyum dan berkata, "Aku kurang mengikuti hal-hal begitu. Aku lebih suka percakapan yang bertahan lebih dari 24 jam. Tenang, tetap menjadi diri sendiri, misteri, Congress, dan ketegasan. Itu yang membuatmu magnetis eceran tuh. Jangan jadi spons emosinya. Ini salah satu jebakan paling umum. Awalnya terlihat tidak berbahaya. Dia bercerita soal mantannya, soal ayahnya, soal kecemasannya. Kamu mendengarkan, berempati, dan merasa itu mendekatkan hubungan. Tapi perlahan, kamu berubah dari pria menarik menjadi terapis gratis. Selalu tersedia, selalu membantu. Dan kamu berpikir, kalau aku satu Satania yang mengerti dia, dia akan memilihku. Padahal, itu bukan romantis. Itu hanya berguna, bukan berharga. Pria yang tenang tidak membenahi kekacauan orang lain untuk merasa dibutuhkan. Dia tidak memikul beban yang bukan miliknya. Contoh, dia menelepon sambil cemas. Versi lamamu berkata, "Kenapa? Gimana aku bisa bantu?" Versi dewasa berkata, "Kedengarannya berat. Semoga kamu bisa punya waktu untuk menenangkannya." Hayden, tapi tidak menyelam ke dalam kekacauannya. Echelon 3. Jangan mencari persetujuannya. Mengejar persetujuan tidak selalu terlihat seperti desperation. Kadang tampil sebagai kesopanan, memuji, berlebihan, menahan pendapat, tertawa pada lelucon yang tidak lucu, selalu fleksibel. Demi dia tapi diam-diam kamu sedang mengikis otoritasmu sendiri. Saat kamu berubah demi dia, kamu kehilangan inti kekuatanmu.
Tetaplah pada batas, prinsip, dan seleramu. Kamu tidak harus selalu setuju. Kamu boleh berkata tidak dengan tenang. Itu menunjukkan ketegasan, bukan kekacauan. Aturan 4, tunjukkan rasa ingin tahu, tapi jangan membutuhkannya. Rasa ingin tahu itu menarik. Kebutuhan itu mematikan daya tarik. Ajukan pertanyaan untuk membangun koneksi, bukan untuk mencari validasi. Ceritakan juga tentang hidupmu. Jangan hanya mengumpulkan ceritanya. Punya hidup sendiri adalah magnet sosial. Aturan 5, pimpin dengan jelas, bukan dengan mengontrol. Kepemimpinan tidak sama dengan dominasi. Kepemimpinan berarti jelas, dengan niat, memiliki batasan, bertindak dengan keyakinan, membuat rencana tanpa ragu. Inilah hal yang memberi rasa aman, yang membuatmu terlihat matang dan stabil. Penutup, lakukan lebih sedikit, jadilah lebih banyak. Untuk pulih, kamu tidak perlu melakukan hal besar. Kamu hanya perlu menyederhanakan. Lebih sedikit usaha untuk mengesankan, lebih banyak keteguhan diri. Lebih sedikit kecemasan tentang reaksinya. Lebih banyak penghormatan pada waktumu. Lebih sedikit menjadi penolong. Lebih banyak menjadi pria yang hadir dengan tenang. Jika kamu menerapkan nurture ini, tidak berpura-pura muda, tidak menyerap emosinya, tidak mencari validasi, menjaga rasa ingin tahu tetap sehat, dan memimpin dengan jelas, kamu akan mendapatkan kembali kekuatanmu. Dan menariknya, justru itu yang membuat wanita muda atau siapapun kembali memandangmu dengan rasa tertarik yang tulus. Ingat ini, daya tarik sejati muncul dari seseorang yang sudah lengkap, bukan dari seseorang yang mencoba melengkapi dirinya lewat orang lain. Penjelasan detil. Psikologi tambah contoh praktis aturan. 1. Jangan berpura-pura seusianya psikologi. Keaslian adalah tanda keamanan diri. Meniru adalah tanda kurang percaya diri. Praktik, pertahankan gaya pribadi. Jangan memaksa mengikuti tren. Aturan 2. Jangan jadi spons emosinya psikologi. Problem solver, menciptakan ketergantungan, bukan ketertarikan. Praktik, validasi tanpa memperbaiki. Aku dengar kamu. Apa langkahmu selanjutnya? Aturan 3. Jangan mencari persetujuan psikologi, kebutuhan, kehilangan daya tarik. Praktik, katakan pendapat jujur. Jangan ubah jadwal demi dia setiap saat. Aturan 4. Rasa ingin tahu yang seimbang psikologi, koneksi, baik, ketergantungan, buruk. Praktik, gunakan formula 60-40. Banding 60% bercerita, 40% bertanya. Aturan 5. Pimpin dengan jelas psikologi. Kejelasan menciptakan rasa aman. Praktik, ajukan rencana yang konkret, punya batas. Cheat sheet ringkas. Jangan meniru tren untuk terlihat muda. Jangan jadi tempat sampah emosinya. Jangan mencari persetujuan terus-menerus. Tetap miliki hobi dan kehidupan sendiri. Pimpin dengan jelas dan percaya diri.